Baca nomor 9. Kami dari kelompok Gara-gara Otak. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempraktekkan peranan gelombang bunyi pada kehidupan sehari-hari. Ingin tahu lebih lanjut? Simak video ini sampai habis ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana sih penerapan resonansi bunyi pada gelas kaca. Nah, di depan saya sudah ada 4 gelas kaca yang berisikan 4/4 air atau full, yang kedua berisikan 3/4 air, yang ketiga berisikan 1/2 air, dan yang terakhir berisikan 1/4 air. Nah, untuk caranya dengan cara memasukkan 3 jari ke dalam air, lalu sentuh permukaan gelas. Yang kedua, pada gelas yang berisikan 3/4 air, yang ketiga, gelas berisikan 1/2 air, dan yang terakhir berisikan 1/4 air. Baik, itu saja praktek dari saya. Untuk penjelasan-penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan apa sih perbedaan suara yang dihasilkan pada percobaan sebelumnya. Pada gelas pertama menghasilkan suara yang lebih berat dan lebih lemah. Pada percobaan kedua menghasilkan suara lebih nyaring daripada percobaan pertama. Pada gelas ketiga menghasilkan suara yang lebih nyaring daripada percobaan pertama dan kedua. Dan terakhir pada gelas keempat menghasilkan suara yang lebih jelas dan lebih nyaring pada percobaan pertama, kedua, ketiga, dan begitu. Nah, selanjutnya mengapa bisa terjadi perbedaan bunyi pada keempat gelas ini? Pada gelas pertama yang berisi 4/4 air atau terisi dengan full, itu tidak memiliki sama sekali rongga udara. Dapat kita lihat di sini, sehingga suara yang dihasilkan lebih berat dan lebih lemah. Selanjutnya pada gelas kedua yang berisikan 3/4 air, di sini dapat kita lihat dia terdapat sedikit kolom atau rongga udara, sehingga suara yang dihasilkan itu lebih nyaring dibanding gelas pertama. Dan pada gelas ketiga yang berisi 1/2 air, di sini dapat kita lihat terdapat lebih banyak rongga udara dibanding gelas kedua dan gelas pertama, sehingga suara yang dihasilkan itu lebih nyaring dibanding gelas kedua dan gelas pertama. Dan yang terakhir, gelas keempat yang berisikan 1/4 air, di sini dapat kita lihat bahwa terdapat banyak rongga atau kolom udara, sehingga suara yang dihasilkan jauh lebih nyaring dibanding ketiga gelas tersebut. Sekian dari saya. Dari keempat percobaan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, udara yang mempengaruhi besar atau kecilnya bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan lebih besar atau nyaring. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan lebih rendah atau berat. Sekian dari kesimpulan yang saya jelaskan. Terima kasih. Itu saja dari kelompok Gara-gara Otak. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa Like, komen,